Pemirsa, Presiden Republik Indonesia kelima dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kemarin dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh LSM Aliansi Anak Bangsa dengan tuduhan menistakan rukun iman kelima agama Islam. Ya, penistaan itu terjadi pada saat pidato Megawati dalam peringatan ulang tahun PDI Perjuangan ke-44. Putri Proklamator yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri dituding telah menistakan rukun iman kelima agama Islam. Dugaan penistaan itu terjadi saat Megawati memberikan pidato politiknya saat ulang tahun PDIP ke-44 di Makassar. Dalam pidato tersebut, Megawati mengatakan para peramal masa depan dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Kalimat tersebut itulah yang dianggap telah menistakan agama Islam oleh Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama Baharu Zaman. Interpajen pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Nah, ini yang menjadi dasar saya melaporkan Ibu Mega. Karena di dalam dunia fana, setelah dunia fana ini berarti kan ini dalam arti kata sebagai pandangan orang muslim ini hari akhir. Hari akhir itu hari kemudian. Nah, ya, alam akhirat. Dan tentang alam akhirat itu tercantum dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Sementara kuasa hukum pelapor, Azam Khan, mengatakan pernyataan Megawati telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Hanya tersentak dirinya melihat ada sebuah ketidakadilan. Apa ketidakadilan itu? Yang dimaksud ketidakadilan itu bahwa ada sebuah penodaan, ada sebuah kebencian yang kebetulan unsur itu masuk dalam agama, dalam kurung Al-Quran. Dalam laporan, Megawati dijerat dengan pasal 156A tentang penodaan agama. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, MNC Media memberitakan. Pemirsa, tim kuasa hukum Ahok menuding keterangan saksi pelapor terkait dengan Pilgub DKI Jakarta. Ya, mereka terus menyudutkan saksi dengan menyebut mereka terafiliasi dengan lawan Ahok dan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Sebetulnya ada setting di dalam perkara ini ya untuk menjadikan Basuki Cahayapurnama sebagai terdakwa supaya gagal maju dalam pilkada DKI. Artinya ini saksi tentu memberatkan, kan mengatakan bahwa itu diduga bahwa terdakwa ini menodai agama Al-Quran ya. Nah, jadi itu pasti merugikan. Walaupun dinilai tidak kredibel gitu. Itu nanti itulah yang kami usahakan supaya nanti majelis hakim bisa menilai saksi ini sejauh mana bisa dipercaya. Karena itu memang di dalam KUHP itu kita boleh mendalami, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai sejauh mana keterangan saksi itu bisa dipercaya, kejujurannya. Itu. Upaya menyudutkan para saksi pelapor bukan hanya kata-kata. Malam sebelumnya, sidang ke-7 Ahok, kubu Ahok mengatasnamakan relawan Ahok melaporkan Habib Muhsin ke Polda Metro Jaya atas dugaan memberikan kesaksian palsu saat di persidangan Ahok 3 Januari 2017. Salah satu relawan Ahok, Pak Rozi, melaporkan Habib Muhsin ke SPKT Polda Metro Jaya Senin malam. Habib Muhsin yang merupakan saksi pelapor pada sidang Ahok 3 Januari 2017 diduga memberikan keterangan palsu. Ada 3 hal yang menjadi dasar pelaporan pasal 242 KUHP tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, yaitu mengaku melaporkan pada 3 Oktober 2016. Padahal laporan tersebut pada tanggal 7 Oktober. Kedua, dikatakan bahwa Muhsin mengaku perwakilan umat Islam dan menjadi perwakilan 39 ormas. Namun saat dikonfirmasi di persidangan, dirinya tidak dapat membuktikannya. Ketiga, Muhsin mengaku mendapat ribuan telepon aduan dari warga Pulau Seribu. Namun saat dikonfirmasi tidak dapat pula membuktikan. 3 hal tersebut yang membuat laporan dasar hukum yang kuat. Laporan kita adalah yang pertama rekaman persidangan pasti,
Yang kedua, transkrip rekaman persidangan. Yang ketiga, beberapa hasil dari berita kawan-kawan wartawan. Gitu. Juga ada saksi-saksi. Ada saksi-saksi juga. Pemirsa, hal serupa juga dilakukan menjelang sidang ke-6 pada pekan lalu. Tim kuasa hukum Ahok melaporkan Novel Bamukmin ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah saat Novel bersaksi dalam sidang dugaan penistaan agama pekan 3 Januari lalu. Menurut kuasa hukum Ahok, Novel menuduh kliennya telah membunuh 2 orang temannya di tahanan. Ya, pernyataan Habib Novel ia lontarkan saat persidangan kasus penodaan agama pekan lalu. Kuasa hukum Ahok menilai pernyataan Novel Bamukmin merupakan fitnah dan mencemarkan nama baik. Kuasa hukum Ahok juga menganggap Novel merekayasa kasus yang dialaminya beberapa tahun silam hingga Novel dan anak buahnya masuk penjara. Tim kuasa hukum Ahok memperkuat laporan dengan memberikan sejumlah alat bukti seperti rekaman persidangan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Siap, tahan dulu bang. Tahan bang. Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan 16-nya pemberatan gara-gara beliau adalah Pak Ahok sebagai pejabat negara dan 242 memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Karena pada fakta persidangan, Habib Novel mengatakan Ahok telah merekayasa kasusnya dia sehingga Habib Novel masuk penjara. Dan juga Habib Novel mengatakan bahwa Ahok telah membunuh 2 anak buah Habib Novel di dalam penjara. Kira-kira itu materi laporan yang sedang kami lakukan malam ini sebagai tim kuasa hukum dari Ahok. Barang buktinya apa? Barang buktinya yang jelas ada beberapa hasil rekaman sidang. Ya, hasil rekaman sidang kita sudah kasih ke penyidik. Yang kedua, transkrip dari rekaman. Yang ketiga, berita-berita tentang klien kami, Pak Ahok, yang diberitakan oleh saudara terlapor. Kubu terdakwa Ahok sejak awal sidang pemeriksaan saksi mengatakan akan mencari celah para saksi yang dihadirkan demi membela kliennya. Termasuk melaporkannya ke polisi. Namun apakah sebenarnya cara itu bisa dibenarkan menurut hukum? Menjelang sidang ke-7 hari ini, sudah 2 orang saksi pelapor dalam sidang Ahok yang dipolisikan oleh kubu terdakwa Ahok, yakni Novel Bamukmin dan Muhsin Alatas. Dalam dunia hukum dikenal istilah mental breakdown, yang diartikan sebagai upaya pihak terdakwa mengintimidasi saksi dengan tujuan akhir agar saksi tidak memberikan keterangan dalam persidangan atau hakim berubah pandangan tentang kesaksian saksi. Kita pertama mau benar-benar kalau mau melaporkan seseorang itu dengan dasar yang kuat. Kita lagi pelajari transkripnya, ya. Nah, dari transkrip si Novel maupun kemarin Habib Muhsin, kita langsung kita juga mengecek kepada provider. Karena dia bilang kan dia menerima telepon, SMS dari orang Kepulauan Seribu banyak, dia bilang begitu kan. Tapi udah saya hapus. Nah, untuk kita tanya apakah keterangan saudara di BAP ini tetap tidak berubah? Tidak, dia bilang begitu kan. Saudara udah baca benar BAP-nya? Sudah, dia bilang gitu. Nah, kalau ketahuan sama sekali dari provider tidak ada SMS, tidak ada telepon dari orang Pulau Seribu, berarti kan dia bohong. Nah, kalau begitu kan dia udah disumpah. Nah, karena dia disumpah berarti dia saksi palsu dong, memberikan keterangan palsu. Nah, ini bisa diproses begitu. Biar pengacara sendiri sudah mengadakan komunikasi dengan provider sendiri Pak untuk tersebut. Kita lagi dalam proses begitu. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa dibenarkan menurut hukum? Jika kembali melihat kitab-kitab hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan saksi sudah jelas diatur. Dimulai dari Undang-Undang 13 tahun 2006, perlindungan saksi dan korban. Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan, saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya. Hal itu diperkuat Surat Edaran MA nomor 4 tahun 2011, butir 2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana, harus diciptakan iklim yang kondusif, antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum guna mengungkap dan menangani tindak pidana secara efektif.
Butir 8, pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana adalah A. Saksi pelapor merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran MA ini dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. B. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan terlapor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 166 KUHP disebutkan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi. Pasal 185 ayat 6 KUHP menyebutkan, keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, lepas dari tekanan ataupun ancaman apapun, jujur dan objektif. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 huruf C dan E Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi jelas mengatakan seorang saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Diperkuat dengan Pasal 185 ayat 6 KUHP yang berbunyi dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Pasal ini diartikan yang menilai dan memutuskan kebenaran keterangan saksi adalah hakim, bukan jaksa, apalagi penasehat hukum. Sebelum ada pernyataan hakim bahwa saksi memberikan keterangan palsu, saksi yang merasa dirugikan oleh serangan kuasa hukum terdakwa bisa melaporkannya atas tuduhan fitnah berdasarkan Pasal 317 KUHP.